Bapak, jadi begini, saya ceritakan Al-Zaitun. Al-Zaitun itu akarnya adalah satu komandemen negara Islam Indonesia, komandemen 9, komandemen wilayah 9, berdiri tahun 85. Itu memang organisasi negara Islam Indonesia yang untuk memberontak kepada negara, yang salah satu ajarannya selama negara Islam belum terbentuk, maka kita boleh mengambil harta rakyat dengan merampok, dengan memaksa. Nanti baru kalau di negara Islam berdiri, yang begitu dilarang. Selama negara Islam belum terbentuk, boleh berzina asal bayar. Yang dilarang itu kan kalau tidak bayar. Itu ada kan begitu. Boleh kamu berzina asal bayar. Bapak kan bilang iya tuh yang tidak bayar. Bayar boleh. Jadi dipermudah perempuan, harta boleh diambil. Itu dulu negara Islam Indonesia. Nah, ini saudara, Kartosuwiro itu negara Islam sudah lama akarnya. Lalu pada tahun 85 itu dibentuk KW9. Nah, KW9 ini yang Pak Panji Gumilang ini itu ya adalah hasil operasi intelijen. Itu pemerintah yang buat KW9-nya, NII-nya enggak. KW9 NII itu pemerintah buat untuk apa? Untuk melawan NII yang benar. Enggak, kalau apa di dalam sholawatnya orang NII itu kan ada sholawat asli. Wa aslihi dzalimin bidzalimin itu. Dia orang dolim, orang jahat bersama orang jahat itu bertempur, maka dibentuk mereka dipecah agar bertengkar. Saudara, itu operasi intelijen. Dulu kerjaan Ali Murtoko yang kayak gitu, itu zaman Orde Baru itu dulu Ali Murtoko membentuk misalnya komando jihad yang terkenal itu ada disertasinya Pak Busron Fondasi. Komando jihad itu buatan, tidak ada komando jihad itu. Tapi karena Ali Murtoko ingin menekan agar orang Islam takut, terutama di awal-awal Orde Baru itu, lalu dibentuklah orang disuruh nyusup, pintar masuk ke sana, kumpulkan orang Islam lalu suruh berpidato menghujat pemerintah. Pidato. Nah, orang ini lari, lalu yang pidato ini ditangkap. Banyak yang sampai sekarang hilang. Di Jogja juga ada orang meninggal di sini namanya Hasan Daud. Kita masih juga bagian dari operasi. Nah, NII ini saya sudah bicara dengan tokoh-tokoh BIN. NII itu dulu memang dibentuk untuk melawan NII yang lain, tapi polanya di pura-purakan sama. Pokoknya kata mereka boleh rampok, ya rampok, ini rampok dan seterusnya. Tapi ini dalam situasi diadu agar di antara mereka itu pecah, dan betul pecah. Pada tahun 96 didirikan Al-Zaitun. Panji Gumilang itu memecahkan diri dari mereka, maka banyak anggotanya kemudian lari dan membocorkan bahwa itu Al-Zaitun itu adalah NII. Itu sebabnya jangan heran dulu Pak Habibie itu mau menyumbang 1,2 T untuk membangun Al-Zaitun. Dari mana? Itu syaratnya Pak Malik Fajar, Menteri Agama itu bagus. Syaratnya BIN pada waktu itu, zaman Pak Habibie, bagus, memang bagus. Nah, karena Panji Gumilang itu memecahkan diri dan membuat sendiri dan betul-betul menjadi anti NII, sehingga sejak itu di situ ada Bendera Soekarno, Bung Hatta, pokoknya tokoh-tokoh nasional lambang Pancasila, semua harus hafal Pancasila, pendidikan kewarganegaraan negaranya bagus itu. Nah, itu yang terjadi. Tapi kemudian Panji Gumilang ini merasa sangat nyaman kemudian melakukan dugaan tindak pidana dan penodaan terhadap agama menurut ukuran orang umum, yaitu lalu mengatakan Mekah sholat itu berjarak dan seterusnya. Kalau boleh laki-laki perempuan bercampur,
Rasulullah fil Qur'anil Karim, gitu kan? Bersabda Rasulullah di dalam Al-Quran kan melanggar tidak ada. Tapi sebenarnya kalau dia belokkan saja bahasa Arabnya, qala Rasulullah minal Qur'anil Karim, betul. Iya kan? Berkata Rasulullah mengambil dari Al-Quran. Tapi di situ fil Qur'anil Karim berarti Nabi yang bersabda. Nah, itu yang saudara sekalian soal NII. Begitu ceritanya Pak Muhtarom. Sebab itu Al-Zaitun itu mendapat dukungan dari pemerintah kuat, dana bosnya, pesantren dan sebagainya dibiayai, dan di sana mewah, lebih mewah dari kota Indramayu. Padahal dia ada di dalam Indramayu. Lebih mewah, bagus, seperti kota modern tapi santun di dalamnya. Nah, oleh sebab itu ketika terjadi peristiwa ini, berat rasanya kita membubarkan Al-Zaitun. Bagaimana membubarkan? Anak yang 5.400 yang sekarang sedang belajar dari SD, SMP, SMA dan pesantrennya itu mau dikemanakan? Kalau mau diusir, melanggar hak konstitusional, saya milih di sini kok. Dan saya tidak melanggar hukum, saya tidak anti Pancasila, gitu. Mereka ada pikiran, aja diambil oleh pemerintah, lalu muridnya dipindah satu ke SMP terdekat sini, yang ke SMA sana. Ya kalau nggak mau gimana? Kan tidak boleh melanggar hukum lagi. Dan begini Pak Muhtarom, dalam pikiran kami, ya kalau kita sembarang membubarkan pesantren, mungkin karena kita dominan dengan paham kita sehingga pesantren dianggap sesat lalu dibubarkan. Bagaimana kalau suatu syarat mereka yang tidak sama pahamnya dengan kita menang pemilu dan menjadi penguasa? Bukankah pesantren-pesantren kita yang sudah bagus itu nanti yang dibubarkan? Itu ajarannya sesat katanya, padahal dianggap sesat karena kalah pemilu aja, karena dibodoh-bodohi oleh demagog lalu kalah. Oleh sebab itu lalu kita berpikir begini, nggak usah kita membubarkan pesantren, kita bina. Tadi pertanyaannya, bagaimana membinanya? Ya nanti kita awasi. Tidak aneh, kurikulumnya bagaimana, pembelajarannya bagaimana. Kalau selama ini ada timbul gerakan-gerakan keras ekonomi dari sekian banyak lulusan itu diambil 10% itu untuk ya. Nah kita cari yang dibersihkan. Ini pesantren itu dimurnikan kembali.